Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kita untuk struktur aljabar 1. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang homomorfisme natural. Ya, jadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk di teorema utama homomorfisme grup. Nah, teorema utama homomorfisme grup juga dikenal sebagai teorema isomorfisme. Nanti di sini ada 3 bagian ya. Teorema pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi untuk teorema kedua dan ketiga itu merupakan aplikasi dari teorema yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke teorema utama, kita perhatikan juga ada beberapa mungkin komponen atau bagian yang harus kita pahami pada materi sebelumnya. Di sini saya berikan, misalkan G adalah masing-masing adalah grup, dan F itu adalah suatu homomorfisme dari grup G ke grup S. Jadi saya punya seperti ini, ya, dimana setiap anggota A dibawa oleh F menjadi FA, FA-nya di S. Nah, kita tahu teman-teman di sini ya, pada pertemuan sebelumnya, kalau saya punya homomorfisme, maka saya di sini bisa mencari subgrup dari G, yaitu berupa kernel F. Ya, di sini ada kernel F di sini. Nah, sudah kita tunjukkan pada pertemuan sebelumnya bahwa kernel F merupakan subgrup, sekaligus dia juga merupakan subgrup normal. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di bagian S, dia juga punya subgrup. Nah, ini berarti kan himpunan dari bayangan dari G, FA di sini. Nah, itu namanya image. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita tunjukkan bahwa image dia merupakan subgrup. Ya, tapi dia bukan subgrup normal. Nah, jadi image hanya subgrup saja di sini. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan karena kernel F itu adalah suatu subgrup normal dari G, maka berdasarkan grup faktor, maka saya bisa membentuk suatu grup faktor baru ya. Berarti di situ bentuknya adalah G per ker F. Itu merupakan grup faktor di mana G per ker F itu merupakan himpunan koset kanan atau kiri. Ya, dari ker F dalam G. Di sini jadi dia adalah grup faktor. Jadi nanti kondisi G per ker F dikatakan grup faktor itu kalau ker F-nya merupakan subgrup normal dari G. Tapi kalau G per image itu tidak bisa, karena image-nya dia hanya subgrup saja. Ya. Oke. Nah, karena dia adalah G per ker F adalah merupakan grup faktor, maka berdasarkan kondisi pada teorema homomorfisme natural bisa saya bentuk suatu homomorfisme di sini dari G ke G per ker F. Nah, kita sudah tunjukkan bahwa P di sini adalah suatu homomorfisme yang surjektif, ya, jadi suatu epimorfisme. Nah, selanjutnya P di sini dikatakan sebagai homomorfisme natural. Nah, bentuk-bentuknya nanti yang akan mendukung pada pembahasan teorema utama, kedua, dan seterusnya, ya, untuk aplikasinya. Jadi di sini teman-teman harus tahu kondisi untuk terbentuknya grup faktor. Ini kalau dia sudah terbentuk grup faktor, maka ini pasti selalu terdapat suatu homomorfisme surjektif atau suatu epimorfisme dari G ke grup faktornya. Oke. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman, pada bagian ini kita akan berbicara tentang teorema utama homomorfisme. Itu merupakan pembahasan yang membahas adalah hubungan antara image dengan ker di sini, ya. Nah, sini ada beberapa mungkin yang teman-teman harus tahu mengenai tentang dasar-dasar yang harus teman-teman pahami. Ya, terutama kalau di aljabar tuh konsep dasar yang harus teman-teman pahami adalah konsep himpunan, kemudian fungsi. Nah, nanti di sini tujuan kita adalah kita akan menunjukkan hubungan antara image dan G per ker F di sini. Jadi kita akan menunjukkan bahwa dia adalah suatu isomorfik. Nah, kita tahu kalau dia adalah suatu isomorfik berarti di sini kita harus bisa membuat suatu isomorfisme dari. Jadi di sini teman-teman harus bisa membentuk suatu pemetaan dari mana? Dari grup G per. Jadi misalkan V-nya ini berdasarkan nanti pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa P di sini pi-nya berarti teman-teman harus bisa membuat suatu isomorfisme pi dari G per F ke image seperti ini. Nah, berarti ini adalah suatu isomorfik. Ya, kalau ini adalah suatu isomorfisme, jadi kalau ini adalah suatu isomorfisme, nah ini kalau dia isomorfisme, jadi terdapat suatu isomorfisme
dari Gker ke Emacs, maka ini pasti berlaku. Ini pada video sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, berarti nanti di sini ada beberapa kondisi yang teman-teman harus pahami. Tadi ada konsep himpunan, nanti ada konsep fungsi, berarti di sini teman-teman harus bisa mengkonstruksi. Jadi, pada saat teman-teman buat suatu isomorfisme, berarti kan komponen yang harus teman-teman tunjukkan, ini apa dulu? Berarti kan ini adalah suatu fungsi yang bijektif kan? Berarti kalau fungsi, berarti pertama berarti pi-nya itu harus dia suatu pi-nya harus suatu pemetaan atau well defined, berarti ini pengaitan. Jadi suatu fungsi, ini berarti well defined. Jadi harus kita tunjukkan bahwa kita bisa buat suatu pengaitan, kita buat definisi yang well defined. Kemudian yang kedua nanti di sini pi-nya dia harus satu-satu. Kemudian di sini pi-nya harus onto atau surjektif. Ini surjektif. Terakhir nanti di sini adalah pi-nya suatu homomorfisme. Ini suatu Jadi di sini ada berapa kondisi harus ditunjukkan? Ada 4. Jadi kita buat suatu pengaitan, kita akan mengkonstruksi suatu pengaitan dari Gperker ke Emacs. Nah, nanti kita konstruksi definisi seperti apa. Kemudian setelah kita bentuk definisinya, kita tunjukkan definisi yang kita buat betul atau tidak. Apakah dia terdefinisi dengan baik atau tidak, ya. Kalau sudah, berarti kita tinggal tunjukkan dia injektif, surjektif, dan terakhir adalah suatu homomorfisme. Jadi kalau teman-teman bisa menunjukkan dia suatu homomorfisme, maka bukti selesai ke sini. Ya. Oke, kita lanjutkan mungkin untuk kondisi di sini. Berarti nanti ini poin yang penting di sini mungkin yang harus teman-teman tahu, definisi pengaitan, definisi suatu pemetaan, suatu fungsi itu apa? Kemudian adalah definisi fungsi injektif, definisi fungsi surjektif. Mungkin nanti di sini yang harus kita tahu mungkin ya kita sambil mengulang. Jadi pada saat teman-teman di sini punya suatu fungsi, berarti kan jadi kalau saya punya ini adalah suatu pemetaan atau suatu fungsi, ini adalah fungsi. Adalah fungsi berarti kan kondisinya berarti harus mengambil elemen di domain. Jadi kalau misalkan di domain, kalau ambil elemen di domain, kalau kondisi kita nyatakan dalam bentuk A-nya sama dengan B, seperti ini. Ini kondisi di domain, kita kondisi seperti ini dulu. Berarti nanti di akhir bukti harus ditunjukkan adalah pi A sama dengan B. Seperti ini. Ini berarti definisi dari suatu fungsi. Nah, kalau dibuktikan dia satu-satu, teman-teman nanti langkahnya dibalik saja. Kalau kita pada saat kita buktikan dia adalah suatu fungsi, berarti kan dari A sama dengan B, maka nanti pada saat kondisinya sama, di kondisi ini kita buat adalah bentuknya adalah pi A sama dengan pi B. Itu nanti di ujung buktinya ini harus kita tunjukkan bahwa A-nya sama dengan B. Berarti logikanya kita tinggal membalik langkah dari kondisi yang pertama tadi yang membuktikan dia well defined. Kita tunjukkan atau kita tulis ulang dari bawah ke atas urutannya. Nah, kalau yang surjektif yang mungkin yang surjektif kita gunakan ini. Jadi kalau dikatakan dia surjektif, nah ininya adalah surjektif, pi-nya surjektif. Nah, di sini saya coba nanti akan menggunakan kondisi bahwa kalau saya punya pi di sini, nanti bisa juga teman-teman bisa menggunakan kondisi maka saya punya gini kondisinya. Berarti pi dari Gperker F. Jadi ini nanti harus teman-teman tunjukkan ini harus sama dengan Emacs. Nah, nanti kalau terbukti seperti ini, maka dikatakan pi-nya surjektif. Ini yang pertama, pola pertama. Pola kedua nanti kan sama. Jadi yang kedua bisa juga teman-teman mengambil sembarang elemen di sini. Jadi saya elemen di ker F di sini, di Emacs F. Nah, berarti teman-teman harus bisa mendapatkan ada suatu elemen di sini. Dan elemen A di sini. Nah, berarti abar ya, kalau ini abar dari ker F. Gperker F. Sehingga nanti di sini teman-teman bisa menunjukkan bahwa pi ini berarti pi A. Jadi pi A itu harus sama dengan X. Nah, kalau bisa menunjukkan berarti dikatakan dia adalah surjektif. Bisa juga menggunakan kondisi seperti itu. Nah, nanti kita coba kondisi itu akan kita coba ulang sambil kita jalan dalam memahami teorema fundamental homomorfisme ini. Kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman, ini adalah teorema utama homomorfisme groove. Jadi di sini adalah jika F adalah suatu homomorfisme dari grup G ke S, maka berlaku Gperker F isomorfik dengan Emacs F. Ya, jadi isomorfik di sini berarti
kita harus membuat suatu pengaitan dari grup faktor G per ker F ke IMAX F di sini. Nah, di sini kita coba buktikan. Jadi di sini saya punya F-nya adalah suatu homomorfisme dari G ke S. Nah, kita harus tahu definisinya ya. Jadi pada saat kita misalkan grupnya itu sembarang grup, kita tidak tahu dia grup apa, ya berarti pada saat kita mendefinisikan fungsinya, kita ilustrasikan. Jadi kalau saya punya anggota dari suatu domain, kita bawa ke kodomain, berarti A ini adalah anggota G, di mana F-nya adalah suatu homomorfisme dari G ke S, berarti F itu suatu fungsi dari G ke S, maka A ini dibawa oleh F menjadi FA. Berarti FA ini adalah bayangan daripada si A, di mana FA adalah anggota dari S di sini. Ya, ini yang awal kita harus tahu kondisi dari A dibawa ke FA, berarti definisi F-nya adalah berarti A dibawa ke FA. Nah, nanti kalau grupnya khusus, maka nanti bentuk FA-nya itu bisa bermacam-macam ekspresi. Seperti pada saat kita misalkan di suku banyak, fungsinya dari R ke R, bilangan R ke bilangan R, berarti kan di situ fungsinya bisa kita definisikan, misalkan FA-nya sebenarnya S pangkat 3 ditambah 3, misalkan. Itu kan ekspresinya banyak. Apakah di bentuknya linear, atau bentuknya tidak linear di sana. Ya, nanti terserah bentuk dari definisinya mengikuti kondisi karakter keanggotaan dari yang himpunan S-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita coba, teman-teman, berdasarkan kondisi tadi bahwa kalau saya punya homomorfisme ya dari G ke S, maka saya terdapat suatu suatu subgrup dari G, nanti di sini berupa ker F. Nah, karena ker F tadi adalah suatu grup normal, maka bisa kita bentuk suatu grup baru, yaitu grupnya berupa G per ker F, yaitu himpunan koset kanan atau kiri dari ker F dalam G. Ya, jadi di sini kenapa bisa terbentuk G per ker F dalam suatu grup faktor? Karena ker F-nya merupakan subgrup normal dari G. Di sini dia letaknya kernel. Nah, di sini berdasarkan berdasarkan kondisi homomorfisme natural, maka selalu terdapat suatu epimorfisme dari G ke F. Ya, nanti dikatakan sebagai homomorfisme natural di sini. Nah, ini selalu terdapat. Sudah kita tunjukkan pada video sebelumnya bahwa ini selalu terdapat seperti ini. Ya, jadi suatu homomorfisme dari G ke F. Nah, dikatakan P-nya berupa homomorfisme natural. Nah, kita akan melihat teman-teman di sini. Ya, kita akan melihat hubungan antara ker F dengan IMAX. Berarti kan IMAX-nya di sini. Ya. Ini kan kalau S kan semua himpunan dari S, IMAX-nya bisa saja S sendiri. Kalau S sendiri berarti kan kalau IMAX-nya S sendiri berarti F-nya adalah suatu fungsi surjektif. Tetapi di sini kita anggap bahwa S-nya belum tentu surjektif, sembarang fungsi di sini. Maka saya anggap IMAX-nya di sini. Dengan kondisi definisinya kita buat suatu pengaitan dari G ker F ke IMAX F, di mana definisinya kita berdasarkan kondisi, berarti bar di sini dibawa oleh pi menjadi pi, di sini berarti pi A ini sama dengan FA. Berarti kan A dibawa menjadi FA. Di sini berarti pi A itu sama dengan FA. Ya, berarti definisi dari pi kita buat seperti ini. Jadi ngikuti karakter dari fungsi. Jadi kalau A bar bayangannya di S di sini. Nah, A bar ini dibawa oleh pi menjadi pi A. Nah, pi A kita definisikan berupa FA. Nah, di sini teman-teman, di sini kita definisikan seperti ini. Ya. Kemudian bentuk definisi pengaitan ini kita tunjukkan apakah dia well defined atau tidak. Kalau tidak well defined berarti definisi yang kita buat tidak valid. Kita bentuk yang lain. Kita coba yang di sini ya. Nah, kita coba ada aturan main pada saat kita membuktikan G ker F isomorf dengan IMAX F. Maka di sini berdasarkan pertemuan sebelumnya kan berarti terdapat suatu isomorfisme dari G ker F ke F. Nah, kalau isomorfik berarti isomorfisme berarti di sini adalah ada 4 kondisi. Yang pertama dia adalah suatu fungsi, ada suatu pemetaan, kemudian dia adalah injektif, surjektif, dan dia suatu homomorfisme. Berarti pada saat Anda buktikan G ker F itu isomorf dengan IMAX F, maka teman-teman harus bisa menunjukkan bahwa terdapat suatu isomorfisme dari G ker F ke IMAX F. Oke, kita tunjukkan satu-satu dulu. Ini definisi yang kita punya. Kita tunjukkan apakah definisi yang kita buat ini adalah well defined, terdefinisi dengan baik atau tidak. Ya, ada 4 yang harus kita tunjukkan di sini.
Oke, di sini akan kita tunjukkan well defined, berarti untuk menunjukkan well defined, berarti kita ngambil sembarang elemennya di sini ya. Ambil elemen sembarang di sini. Kemudian kita kondisikan. Nah, di sini diambil sembarang A-bar B-bar di G ker F dengan kondisi seperti ini, berarti kita kondisikan, dimisalkan. Ingat teman-teman, pemisalan itu kan belum tentu nyampe ke akhir di situ. Pengandaian ya, pemisalan itu kan kita membuat kondisi seperti itu, tetapi belum tentu bisa sampai ke tujuan. Misal teman-teman waktu dulu ya ada cita-cita kan, sebelum kuliah mungkin ada yang masuknya tidak sesuai dengan harapan. Misalkan Anda dulu cita-citanya masuk fakultas kedokteran, berarti kan SMA-nya harus SMA IPA. Di situ teman-teman sudah menjalani prosesnya benar ya, masuk IPA, kemudian ikut tes, tetapi pada saat tes ternyata tidak masuk. Berarti kan secara jalan itu sudah benar jalannya, tetapi di ujung tidak sampai. Ini maksud saya. Ini kan kondisi kita paskan dulu jalannya, tetapi belum tentu sampai ke tujuan. Nah, kita tunjukkan ya. Nanti kalau dia adalah suatu fungsi, berarti nanti harus kita tunjukkan berarti F A bar sama dengan B bar. Nah, ini adalah koset teman-teman. Ingat ya, A bar di sini adalah anggota dari G ker F. Kita tahu karakter keanggotaan dari himpunan itu, teman-teman yang harus teman-teman pahami adalah kondisinya. Pada saat saya punya dia keanggotaan dari grup faktor itu, ini berarti G per ker F itu kayak apa sih anggotanya? Jadi kalau kita buat dalam bentuk A bar seperti ini, A bar ya, berarti A-nya anggota G. Ini cara menulis seperti ini. Nah, ekspresi A ini, teman-teman, A ini nanti berupa koset kiri atau koset kanan. Nah, di sini kebetulan saya gunakan koset kanan. Jadi ker F, nah ker F A di sini. Nah, seperti itu. Ini artinya penulisannya. Ya. Nah, nanti di sini berarti kondisi kita samakan. Berarti yang satu berarti ker F A, ker F B. Nah, berarti seperti ini. Berdasarkan definisi keanggotaan dari anggota dari grup faktornya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman di sini ini berdasarkan definisi koset, maka kita lihat ya, ini kan koset kanan berarti nanti inputnya sebelah kanan. Karena kalau koset kiri nanti inputnya sebelah kiri. Jadi kan nanti kita punya, berhubung dia adalah koset kanan, maka AB pangkat min 1 elemen ker F. Ini teorema koset. Ya, berarti berdasarkan teorema koset berlaku seperti itu. Mungkin pada pertemuan sebelumnya saya nyatakan dalam bentuk misalkan gini. Ada teorema kalau saya katakan AH, kalau ini koset kiri, sama dengan misalkan CH seperti ini. Nah, ini berlaku. Nah, kalau dia bentuknya di kiri, berarti nanti gini. C inverse A anggota DH. Nah, kalau kita punya di sini HA itu sama dengan HC. Nah, berarti koset kanan kan? Berarti ini berlakunya, nah sebelah kanan berarti AC pangkat min 1 itu elemen dari H. Nah, ini adalah teorema koset kiri atau koset kanan. Pilih salah satu, tergantung grup faktornya Anda gunakan himpunan koset kiri atau koset kanan. Nah, kebetulan grup faktor yang saya pakai di sini adalah berupa kumpulan dari koset kanan dari ker F dalam G. Nah, berhubung dia sudah bentuk seperti ini, berarti teman-teman harus tahu karakter keanggotaan dari kernel. Ingat ya, kalau kernel berarti dia harus dibawa ke identitas di sini. Ingat ya teman-teman, identitas lihat di sini F-nya ya. Berarti kan F ini membawa ke S, berarti dibawa ke identitas di S. Berarti kalau dia merupakan anggota dari ker F, berarti dia dipetakan kemana? Berarti A, B inverse itu dipetakan kemana? Berarti di sini dipetakan ke identitas di S. Ya, berarti ini karakter keanggotaan dari kernel. Nah, di sini berarti kita kembali ke kondisi definisi kernel. Kernel itu kalau kita lihat pemetaan dari G ke S ya. Jadi kalau kernel F berarti kan kayak apa bentuknya kernel? Jadi kernel F itu himpunan. Nah, ingat dia adalah bagian dari G. Berarti saya punya A anggota G. Tetapi di sini ya. Tetapi di sini apa? Berarti FA-nya dibawa ke mana? FA-nya dibawa ke identitas S seperti ini. Nah, jadi ini adalah kondisi definisi. Jadi kalau dia anggota kernel, berarti A-nya anggota G dulu. Tetapi yang dibawa ke identitas. Ingat ya. Jadi dia adalah anggota G dulu, tapi dia dibawa ke identitas. Nah, berarti ini dibawa ke sini. Kita tahu teman-teman, karena F adalah suatu homomorfisme, berarti dia berlaku seperti ini. Maju. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya udah kita tunjukkan ada sifat-sifat homomorfisme bahwa kondisi dari FB pangkat min 1. Jadi FB pangkat min 1 seperti ini penulisannya.
bisa kita tunjukkan. Udah kita tunjukkan, berarti FB ini bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini penulisannya. Ya, artinya apa? Artinya bahwa FB pangkat min 1 itu inverse dari FA. Dengan kata lain berarti FA sama dengan FB. Jadi kalau saya operasikan dari sebelah kanan, ya, kalau saya operasikan dari sebelah kanan dengan FB berarti kan sebelah sini ya, FB, berarti dari sebelah kanan FB, ini pun nanti ESFB, berarti kan FB pangkat min 1 dengan FB berupa identitas, sehingga nanti saya punya FA sama dengan FB. Ya, ini berarti kondisinya berarti dari sebelah kanan, saya operasikan dengan FB, berarti ini FB berarti ESFB. Nah, berhubung ES adalah identitas di S, dan FB anggota S, maka ESFB berarti FB. Nah, kondisi sudah sampai ya. Jadi kondisi tadi pertama saya punya apa? A bar sama dengan B bar, tapi yang kita buktikan kan pi. Nah, FA, FB, berdasarkan kondisi definisi dari pi, berarti kan FA itu adalah pi A bar, FB adalah pi B bar. Seperti ini. Berarti kondisi sampai. Dari kondisi pertama, kita kondisikan A bar sama dengan B bar. Ternyata saya punya pi A bar sama dengan pi B bar. Berarti saya katakan, pi-nya adalah well defined. Nah, kemudian langkah berikutnya akan kita tunjukkan dia adalah satu-satu. Pada saat teman-teman buktikan satu-satu, tinggal di sini aja langkahnya. Jadi diambil sembarang anggota elemen di sini sama seperti ini, tapi kondisinya diganti. Kondisinya adalah pi A bar sama dengan pi B bar, lalu Anda tulis dari sini ke sini sampai ke sini. Jadi dibalik. Sini ke sini ke sini ke sini ke sini sini sampai ke sini. Jadi kalau buktikan injektif, tinggal Anda menulis ulang dari bawah ke atas. Balikan dari Anda membuktikan suatu pemetaan atau suatu fungsi. Ya, oke. Kita lanjutkan. Berarti yang kondisi untuk injektif, tinggal tulis ulang aja ya. Tulis ulang lagi. Berarti mengambil sembarang elemennya di sini. Kondisi berarti yang tadi nulis ya. Ini berarti kita kembali ke definisi dari sini. Berarti FA, FB seperti ini. Ya. Nah, kita tahu bahwa FA itu anggota dari S, FB anggota dari S, dengan mengoperasikan dari sebelah kanan. Sama tadi kan. Operasikan dari sebelah kanan dengan FB pangkat min 1, ini pun FB pangkat min 1, maka yang sebelah sini jadi identitas, seperti ini. Ya. Kemudian karena F adalah suatu homomorfisme, maka F-nya bisa masuk ke dalam seperti ini. Nah, kita tahu bahwa setiap anggota dari G dibawa ke identitas di S, maka pasti di anggota kernel. Berarti adalah definisi kernel. Nah, kita gunakan sifat dari koset kiri, berarti saya punya, kerhubung dia adalah koset kanan, berarti saya punya nanti ker FA, sama dengan ker FB. Berarti adalah kondisi dari teorema kesamaan koset dapatlah seperti ini. Nah, ker FA, ker FB, berarti kan saya punya A bar sama dengan B bar. Ya, saya punya tadi, tujuan kita adalah menggunakan menjadi pi A, berarti ini menjadi FA, FB, saya punya kan ini. Terbukti ya, kondisi dari pi A bar, B bar, ternyata A bar sama dengan B bar. Maka terbukti bahwa F-nya adalah suatu fungsi injektif seperti ini. Kemudian kita tunjukkan adalah suatu F-nya suatu surjektif. Nah, di sini saya akan mengambilnya diambil sembarang elemen di sini. Ya, saya ngambil elemen di sembarang di sini, elemen di Emacs. Ya, karena S itu anggota Emacs di sini berarti kan selalu terdapat anggota di sini. Ya, berarti kalau kita kembalikan ini S anggota Emacs, berarti kan selalu terdapat anggota di G. Ya, anggota di G, kita punya anggota di G sehingga FA sama dengan FS. Ya. Akibatnya kalau kita perhatikan berdasarkan definisi pi, berarti FA itu siapa? FA itu adalah pi A bar. Berarti saya katakan seperti ini. Oh, ternyata untuk setiap S anggota Emacs terdapat A bar. A bar anggota di sini. Berarti di sini saya untuk setiap S anggota Emacs terdapat A bar anggota ker G per ker F, sehingga saya punya F A bar sama pi A bar sama dengan S. Maka saya katakan pi-nya adalah suatu fungsi surjektif. Nah, ini berarti teman-teman kalau kita gunakan kondisi yang tadi. Bisa juga teman-teman menggunakan kondisi langsung yang tadi saya tunjukkan di awal tadi dengan menggunakan bahwa Emacs dari pi G ker harus sama dengan Emacs F. Berarti nanti teman-teman boleh juga nanti menggunakan kondisi himpunan seperti berarti kita tunjukkan pi dari G per ker seperti ini. Ini harus saya tunjukkan Emacs. Berarti berdasarkan definisi Emacs, ingat Emacs ya. Berarti kalau Emacs ini kan saya punya berarti sini pi A bar. Seperti ini. Dia di mana A barnya kan anggota siapa? A barnya anggota siapa? Anggota G per ker seperti ini. Nah, teman-teman tahu di sini
A-nya siapa di sini? Nah, di sini kita tahu berarti kan kalau saya tuliskan di sini siapa? Ini kan bisa kita nyatakan ini berdasarkan definisi pi, berarti kan saya punya FA. Nah, A-nya siapa di sini? A-nya siapa? A tadi anggota siapa? A itu anggota si G. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah definisi Emacs. Berarti saya katakan ini adalah Emacs dari si F. Maka berhubung dia sama, maka saya katakan pi-nya adalah suatu fungsi surjektif. Bisa seperti ini, lebih ringkas. Tetapi hati-hati dalam dalam pengambilan atau dalam penulisan notasi pembentuk himpunannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau berarti dia adalah suatu fungsi surjektif. Ya. Terakhir kita tunjukkan pi-nya adalah suatu homomorfisme grup. Berarti saya ambil sembarang elemen di sini karena dia adalah anggota dari grup, maka nanti A bar, B bar, berarti saya punya tertutup ya, berarti seperti ini. Ya, ini kan sebenarnya dari kondisi koset, kenapa bisa bar seperti itu? Kan dari operasi koset, ingat ya, produk dua koset kanan adalah koset kanan, produk dua koset kiri adalah koset kiri. Jadi yang ini bentuk A bar, B bar, A bar seperti ini, kan sama aja dengan ker FA, berarti saya punya dengan ker FB. Nah, ini kan berarti kan sama aja dengan ker F AB di sini. Nah, berarti yang ini kan jadi A bar. Ya, berarti A bar seperti itu. Nah, berarti yang ini kita punya polanya berarti menjadi apa? A bar itu menjadi A, barnya masuk ke dalam seperti ini. Nah, berdasarkan definisi dari pi, maka barnya hilang menjadi FA. Nah, karena F ini suatu homomorfisme berarti FA FB. Nah, berhubung FA adalah pi A bar, FB adalah B bar, maka saya punya dikatakan bahwa dipenuhi ternyata pi suatu homomorfisme. Nah, karena tadi saya punya bahwa pi-nya suatu injektif, dia surjektif, berarti pi-nya bijektif, dan dia homomorfisme, maka saya katakan pi itu adalah suatu isomorfisme dari mana? Berarti dari sini, dengan kata lain saya bisa katakan bahwa pi itu suatu isomorfisme. Ya, berarti kan suatu isomorfisme di sini. Berarti di sini dari kondisi penjelasan berarti pi ini dari G per ker F ke Emacs ini adalah suatu isomorfisme. Nah, karena dia isomorfisme maka himpunannya adalah isomorfik. Sehingga di sini karena fungsinya dia suatu isomorfisme, maka himpunannya adalah isomorfik. Jadi teman-teman ingatkan ya, kalau yang isomorfisme siapa? Pi-nya. Maka kalau dia isomorfisme fungsinya, maka himpunannya adalah isomorfik. Sehingga bukti teorema terbukti untuk homomorfisme yang pertama atau teorema isomorfisme yang pertama. Nah, teman-teman, kita coba merangkum. Kalau kita perhatikan dari teorema ini, kita coba ya mengambil kesimpulannya. Nanti kita akan gunakan untuk membuktikan di fundamental yang kedua, homomorfisme yang kedua, isomorfisme yang kedua. Nanti kita gunakan kondisi yang pertama. Kayak apa cara merangkumnya, kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan kan tadi fungsinya kan F itu ke Emacs. Berarti saya katakan kalau G dikatakan ke Emacs kan pasti F-nya adalah suatu surjektif. Nah, berarti kita buat di sini F itu suatu fungsi dari G ke Emacs. Maka kalau dia ke Emacs, maka saya katakan F-nya surjektif. Berarti yang ini surjektif sudah. Ini F-nya surjektif. Berarti karena F-nya surjektif, F-nya homomorfisme, maka F-nya adalah suatu epimorfisme. Berarti F-nya epimorfisme. Kemudian karena F itu suatu homomorfisme dari G ke Emacs, ya, secara berdasarkan teorema maka terdapat suatu kernel. Ya. Ada kernel yang merupakan subgroup normal dari G, maka saya punya seperti ini. Karena dia kernel suatu subgroup normal, maka saya bisa membentuk suatu grup faktor G per ker F, dan berdasarkan teorema maka terdapat suatu homomorfisme natural di mana F-nya suatu P-nya suatu epimorfisme. Nah, berdasarkan yang pertama tadi kan terdapat suatu isomorfisme dari G ker ke Emacs, sehingga di sini saya punya ini. Nah, kondisi ini teman-teman kalau kita perhatikan dari gambar yang pertama, ya. Jadi untuk membuktikan pi, ya, kondisi apa yang dipenuhi oleh F? Lihat di sini. Kita kembali ya. Pi itu terjadi suatu isomorfisme. Apa yang harus F punya? Lihat kondisinya. Berarti F-nya harus homomorfisme yang surjektif. Berarti sih cukup ditunjukkan bahwa pi-nya F-nya adalah suatu epimorfisme
ya. Itu kondisi pertama. Kemudian dia adalah G per ker-nya. Jadi pada saat saya aplikasikan ke tempat lain seperti ini. Ini fungsi secara umum ya, kalau ini khusus ya. Ini kan G ke Imax, berarti F-nya pasti surjektif. Ini F-nya dari G ke S. Maka di sini F-nya belum tentu surjektif. Kemudian saya punya, ingat kalau dia grup pakai, dia punya subgroup ya. Ada yang normal ya. Misalkan dia punya subgroup normal, sebut saja A di situ adalah normal, maka saya bisa membuat suatu grup faktor dari G yang dibangun oleh A, berarti G per A adalah grup faktor. Nah, di sini teman-teman, karena G per A adalah grup faktor, maka terdapat juga suatu homomorfisme natural mirip dengan yang sebelah sini. Nah, kemudian permasalahannya, kalau saya punya suatu pengaitan seperti tadi, untuk menunjukkan kondisi G per A adalah isomorf dengan S, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana ini terjadi? Maka dengan melihat pola yang pertama di sini, teman-teman, perhatikan pola gambar pertama, ini polanya. Kapan G per A itu isomorf dengan S, maka perhatikan gambarnya. Berarti tadi lihat kita bandingkan, berarti kalau di sini adalah F-nya harus epimorfisme, berarti pun F-nya harus epimorfisme. Terakhir di sini, teman-teman, G per ker L, oh berarti A-nya harus merupakan kernel dari F. Ya, maka itu rangkuman dari isomorfisme yang pertama. Berarti untuk menunjukkan ini, ya, maka saya tidak harus mengambil lagi pi, tapi saya melihat F-nya di sini. Berarti untuk membuktikan G per A adalah isomorf dengan S, dengan menggunakan teorema utama homomorfisme grup, ya, cukup dibuktikan. Yang pertama adalah F-nya adalah well defined, ya. Kemudian yang kedua adalah F-nya surjektif, ketiga adalah homomorfisme. Berarti 1 2 3 maka katakan F-nya adalah suatu epimorfisme. Berarti yang 1 2 3 itu saya simpulkan adalah F-nya harus epimorfisme. Terakhir di sini, Anda tunjukkan bahwa A itu harus sama dengan ker F. Maka kalau A-nya bisa ditunjukkan sebagai ker F, maka akan terbentuk gambar yang pertama. Maka kalau gambar pertama terbentuk, pastilah yang sebelah sini isomorfik dengan sebelah sini. Ya, berarti saya katakan kalau A-nya harus sama dengan ker F. Maka kalau teman-teman bisa membuat pola seperti ini, akan lebih mudah nanti mempolakannya. Lihat gambar pertama ya, ini polanya untuk membuktikan pola-pola kejadian kalau diterapkan ke bentuk lain. Kita bisa mengaplikasikan teorema pertama ke bentuk yang lain, berarti perhatikan polanya. Apa tadi? F-nya harus suatu epimorfisme, kemudian kernelnya harus sama dengan subgroup normalnya yang di sini. Ini A-nya. Oke, kita buat contoh sebagai ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kita. Kita buat ilustrasi di sini, teman-teman. Nah, di sini saya buat aja ya. Misalkan sigma ini adalah suatu homomorfisme grup dari Z ke 2Z. Ingat, Z adalah bilangan bulat operasi penjumlahan, 2Z adalah subgroup dari 2Z di sini. Dua-duanya himpunan infinite ya. Dua-duanya himpunan tak hingga. Banyak anggotanya bukan finite ya, dia bukan finite di sini. Ini nanti ada konsepnya di sini. Nah, lihat di sini teman-teman, kita buat definisinya. Ingat definisi kita perhatikan. Sigma itu saya bawa setiap anggota Z dibawa ke 2Z. Berarti kan dia harus berupa bilangan kelipatan 2. Ini berarti kan ini definisi fungsi ngikuti ke karakter keanggotaan dari 2Z. Ya. Ingat 2Z kan isinya adalah berupa bilangan genap. Berarti petanya bayangan dari anggota dari Z harus berupa kelipatan 2. Maka saya tulis dalam bentuk 2 untuk setiap anggota Z. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, saya katakan bahwa fungsi sigma adalah surjektif. Karena ingat saya gunakan bentuknya berarti imax dari pi z di sini berarti pi z, berarti imax dari z harus sama dengan 2z. Kita tunjukkan kalau dia sama dengan 2z maka dikatakan dia surjektif karena kita lihat ya definisi imax berarti saya punya sigma a di mana a anggota z. Kita lihat teman-teman, sigma a ini adalah 2a. Nah, 2A di mana A anggota Z, maka ini adalah mendefinisikan himpunan bilangan kelipatan 2. Nah, berarti saya katakan dia surjektif. Kemudian kita perhatikan kernelnya. Ya, kita buat kernel dari sigma. Berarti ingat kernel itu kan anggotanya di Z. Berarti kan saya punya A-nya anggota Z ya. Saya tidak tulis A-nya anggota. Jadi penulisan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Yang sebelah sini boleh Anda tulis A-nya saja atau di sini A anggota Z. Silahkan. Ada cara penulisannya. Jadi himpunan semestanya di sini Anda tulis A-nya punya siapa? Berarti syarat dari anggota kernel harus anggota Z. Yang syaratnya seperti ini. Nah, berhubung identitas dari 2Z sama dengan Z, ya, ini berupa bilangan 0.
ya, 0 di sini. 0 kan bilangan genap ya. Setiap 0 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali A, di mana A-nya 0. Nah, di sini berarti sigma A, kita lihat sigma A berarti ini ya, 2A. Logikanya, di sini berarti A-nya berapa? A-nya berapa dikalikan dengan 2 harus sama dengan 0. Ya, 2 dikali berapa sama dengan 0? Oh, berarti 2 dikali 0, berarti A-nya 0. Nah, berarti di sini kan anggota dari bilangan bulat di mana A-nya berarti dia berupa singleton 0. Berarti kernel F-nya berupa kernel sigmanya berupa singleton 0. Ah, kita terapkan dalam bentuk gambar tadi, kita lihat. Berarti saya tadi punya suatu epimorfisme, ini kondisi pertama ya. Saya punya suatu epimorfisme dari Z ke 2Z. Kemudian saya bisa bentuk suatu grup faktor. Siapa grup faktornya? Z per ker. Nah, berarti Z per 0 di sini. Nah, teman-teman, karena kernelnya adalah ini, maka ini terdapat suatu isomorfisme pi. Oh, saya simpulkan berarti karena dia adalah suatu isomorfisme. Ya, bukan isomorfisme. Tadi kan kita menggunakan, ini terbukti isomorfisme pada saat kondisinya apa? Sigmanya berupa epimorfisme, kemudian nolnya di sini singleton berupa kernelnya. Oh, berarti karena dia suatu epimorfisme, kemudian himpunan singleton 0 merupakan kernel F. Oh, berarti berdasarkan teorema utama homomorfisme saya katakan Z per singleton 0 isomorf dengan 2Z di sini. Seperti ini. Ya, ini kita gunakan kondisinya. Jadi nanti untuk menunjukkan dia suatu isomorfisme, ini suatu isomorfisme, berarti cukup ditunjukkan sigmanya epimorfisme, kemudian singleton 0 berupa kernel F-nya. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Di sini saya punya bilangan bulat dibawa ke bilangan modulo 5. Bilangan bulat modulo 5 ya. Berarti dia logikanya kita bicara hasil bagi. Di sini berarti setiap anggota A dibawa menjadi siku A. Ini saya katakan A ini menyatakan sisa bagi A dibagi oleh 5. Sisanya ini maksudnya ya. A ini menyatakan sisa bagi. Jadi ini bilangannya tidak satu banyak lah. Contoh misalnya kalau yang sisanya berapa dibagi 5, sisanya 1, kemudian 6, 11, itu kan bilangan dibagi 5, sisanya 1, kan lebih dari 1 banyak bilangannya. 1 dibagi 5, sisanya 1, 6 dibagi 5, sisanya 1, 11 dibagi 5, sisanya 1, 21 dibagi 5, sisanya 1. Berarti bicaranya sisa di sini ya. Oke, ini definisinya. Bisa ditunjukkan dia adalah suatu homomorfisme. Kemudian saya katakan fungsi sigma dari Z ke Z5 adalah surjektif. Kenapa? Berarti kita tunjukkan bahwa sigma Z di sini berdasarkan notasi pembentuk himpunan berarti kan sigma A di mana A anggota Z. Kita masukkan definisikan siku A menyatakan sisa bagi ya, sisa baginya A, sisa baginya di mana A anggota Z. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman ya. Ini kan berarti bilangan bulat dibagi 5 kalau kita entry 1-1, tadi yang sisanya 1, dan seterusnya. Kemudian yang sisanya 2, 8, yang sisanya 2 ya, 7 tadi, berarti kan terbagi. Kemudian yang sisanya 3 berarti kan 3, 8, 13, dan seterusnya. Yang sisanya 4 berarti kita punya 4, 9, dan yang sisanya 0 berarti kan kelipatan 5. Berarti secara umum dia kembali ke 0, 1, 2, 3, 4. Ya, kembali ke situ. Berarti ini adalah yang dikatakan sebagai Z5. Nah, ini terbukti surjektif. Kemudian kita tunjukkan kernelnya. Ya, ini terbukti dia adalah surjektif. Nah, kita tunjukkan kernelnya. Kita buat kernelnya ya, ker sigma. Nah, kita lihat ker itu kan petanya dibawa ke identitas di sini. Ingat ya, ini adalah 0 di sini. Ya, A anggota dari Z, di mana sigma A-nya dibawa ke siku 0. Atau di sini adalah bilangan 0 bar. Bisa pakai menggunakan 0 bar ya, di sini notasinya. Oke, tapi saya menggunakan siku. Biar agak biar tidak mengganggu notasi dengan anggota dari grup faktornya menggunakan bar. Maka saya bedakan dengan menggunakan kurung siku seperti ini. Kemudian kita tahu, kalau kernel berarti dibawa ke 0-nya di sini. Nah, ingat, kalau ini kan berupa 0. Ya, 0 aja. Nah, di sini berarti dia yang berupa sigma A berarti dia berupa A ya. Sigma A ini kan himpunan A di sini, definisikan A di sini. Nah, berarti A itu dibagi oleh 5 sisanya 0. Berarti logikanya kan mengatakan sisanya adalah 0. Berarti mengatakan bahwa ini berarti A-nya 0. Berarti di sini berarti berapa bilangan dibagi 5 yang sisanya 0? Oh, berarti kelipatan 5.
Ya, berarti A habis dibagi 5. A habis dibagi 5 artinya A itu berupa kelipatan 5. Maka saya tuliskan A itu 5N. Kalau kita perhatikan teman-teman, A adalah anggota Z, di mana A 5N. Oh, berarti A kelipatan 5, berarti adalah 5N. Maka bisa kita notasi dalam bentuk 5Z. Oh, berarti sekarang saya bisa buat suatu grup baru berupa apa? Z per 5Z. Itu grup faktornya. Nah, berarti saya punya Z per 5Z adalah grup faktor. Nah, kalau kita perhatikan, karena sigmanya adalah epimorfisme, kemudian 5Z-nya berupa ker sigma, oh berarti terdapat suatu isomorfisme dari Z per 5Z ke sini. Maka dengan menggunakan teorema utama homomorfisme, berarti saya katakan Z per 5Z isomorf dengan Z5. Seperti ini. Nah, ini mungkin teman-teman untuk teorema utama homomorfisme, atau juga disebut sebagai teorema isomorfisme yang pertama. Oke, pada pertemuan berikutnya mungkin akan kita terapkan kondisi teorema ini ke teorema isomorfisme yang kedua. Ya, sampai sini dulu teman-teman. Nanti kita lanjut ke video berikutnya untuk teorema isomorfisme yang kedua. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.